Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Dewi akan menyampaikan materi pembelajaran pada tema 7. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Nah, ya, selesai. Nah, kemudian agar anak-anak semakin memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini, lebih baik kita bahas yuk, apa saja sih tujuan pembelajaran pada kali ini? 1. Dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. 2. Setelah mengidentifikasi teks bacaan, siswa dapat menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. 3. Setelah menemukan arti dari kata yang berkaitan dengan teknologi pangan menggunakan kamus, siswa dapat menggunakan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat. 4. Dengan menyimak cerita guru, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan dari setiap individu dengan tepat. 5. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan tepat. 6. Dengan melakukan percobaan mengisi benda dengan air, siswa dapat menemukan volume suatu benda dengan satuan tidak baku. 7. Dengan melakukan percobaan mengukur volume benda dengan menggunakan air, siswa dapat menjelaskan volume suatu benda. 8. Dengan mengamati gambar, siswa dapat membandingkan volume benda dengan tepat. 9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengurutkan volume benda dengan tepat. Nah, itu dia tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak sekarang gimana nih? Udah pada belajar apa belum? Anak-anak, sekarang ini kita memasuki pembelajaran 5. Pada pertemuan sebelumnya kemarin itu kita pada pembelajaran 4, ada yang masih ingat membahas tentang apa? Iya, betul sekali, membahas teknologi pangan, pembuatan tempe, iya. Kemudian apa lagi? Iya, pengolahan makanan, betul sekali. Nah, kalau kemarin udah pembuatan tempe nih, pada pertemuan kali ini siapa yang tahu kita akan belajar mengenai apa? Iya, betul sekali. Kali ini kita akan belajar mengenai teknologi pangan, pengolahan susu sapi. Nah, siapa dari kalian yang pernah melihat sapi? Angkat tangan. Nah, kemudian siapa dari kalian yang pernah minum susu sapi? Enak kan susu sapi? Udah enak, bergizi, bikin kita makin segar, makin sehat. Nah, anak-anak, susu sapi itu diolah dari apa ya? Betul sekali, tentunya dari susunya sapi yang kemudian diolah. Nah, anak-anak, meskipun sekarang di masa pandemi seperti ini, tidak ada halangan buat kita terus belajar. Kalian sama teman kalian harus saling menyemangati, harus saling mendukung. Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks pada buku. Di pembelajaran 5, itu ada teks pengolahan susu sapi. Dibaca ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks pengolahan susu sapi, pastinya kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang ingin kalian tanyakan kepada bu guru atau kepada teman kalian sendiri. Nah, bu guru
Persilahkan, siapa yang ingin bertanya? Ya, Budi bertanya. Nah, Budi bertanya, apa manfaat susu sapi? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi sebelum Bu Guru menjawab manfaat susu sapi, ada yang ingin menjawab? Nah, iya, silakan. Iya, Naura apa? Iya, betul sekali. Manfaat susu sapi antara lain seperti menguatkan tulang dan gigi. Seperti anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan nih. Baik sekali untuk minum susu sapi untuk menguatkan tulang dan gigi. Oke. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Sekarang Bu Guru mau tanya. Nah, susu sapi itu bisa diolah menggunakan teknologi. Namanya termasuk teknologi apa? Iya, Sarah. Silakan, Sarah. Iya, betul sekali. Namanya teknologi pangan. Karena susu sapi diolah untuk menjadi makanan. Jadi namanya teknologi pangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian susu sapi itu apabila diolah menggunakan teknologi pangan bisa menghasilkan makanan apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Ainun, silakan. Betul sekali. Ada keju, ada yogurt. Baik anak-anak, sekarang kita akan menulis kata-kata yang masih belum dipahami oleh kalian gitu. Kata-kata yang mungkin asing yang ada pada buku teks pengolahan susu sapi. Dan kemudian tulis kata-kata seperti produk, teknologi, kedap udara, dan lain-lain. Seperti ini. Kemudian kalian cari artinya di kamus. Nah, sudah disiapkan kamus semua kan? Oke, baik. Nah, bagaimana anak-anak semua? Sudahkah menulis arti dari kata-kata yang ada pada buku teks pengolahan susu sapi? Nah, sekarang mari kita dengarkan Bu Guru. Bu Guru akan bercerita mengenai keberagaman. Nah, ada yang tahu mengenai keberagaman? Iya, Naura. Betul sekali, keberagaman itu berbeda-beda. Baik dari agama, baik dari suku, dan sebagainya. Meskipun apabila kita berada di lingkungan yang beragam, berbeda-beda adat, suku, etnis, agama, dan lain-lain, kita harus saling menghargai, saling toleransi. Nah, kita simak cerita Bu Guru ya. Jadi, pada suatu hari, si Doni pergi ke pasar. Nah, si Doni itu pergi ke pasar untuk membeli telur, membeli mie, membeli beras yang disuruh oleh ibu. Nah, Doni membawa uang 50.000. Ketika sampai di pasar dan Doni membeli sembako yang disuruh ibu, ternyata total harga semuanya adalah 36.000. Nah, Doni memberikan uang 50.000 itu kepada penjual. Kemudian penjual memberikan uang kembalian kepada Doni sebanyak 17.000. Nah, anak-anak, apabila kalian sebagai Doni, apa yang harus kalian lakukan?
Iya, bagus sekali mengatakan bahwa kembaliannya ini salah. Nah, tapi apa ya kira-kira yang dilakukan Doni? Ternyata Doni baru sadar bahwa si penjual ini berasal dari suku yang berbeda dari Doni. Doni itu adalah suku Jawa, sedangkan si penjual adalah suku Batak. Nah, si penjual tersebut memberikan uang kembalian 17.000. Padahal ketika Doni pikir yang dipakai adalah 36.000, otomatis kembaliannya harusnya 14.000. Nah, di situ apa yang harus Doni lakukan? Sedangkan penjual itu memberikan kembalian dan berbicara kepada Doni dengan suara yang kencang, hingga Doni merasakan agak ketakutan. Nah, si Doni hendak berputar arah untuk kembali pulang. Namun, Doni berpikir, kembaliannya kan salah. Akhirnya, si Doni kembali lagi ke penjual dan berkata, "Maaf Pak, ternyata ini salah kembaliannya. Harusnya 14.000, bukan 17.000. Nah, seperti itu. Nah, dari cerita itu, apa yang kalian bisa ambil hikmahnya? Bagaimana pendapat kalian? Iya, betul sekali. Meskipun kita berbeda suku, kita harus bersikap, bertingkah itu sama, tidak membeda-bedakan. Apabila sesuatu yang benar, maka kita ucapkan benar. Apabila salah, maka kita ucapkan itu salah dan perlu diperbaiki, perlu diluruskan. Seperti tadi Doni mengatakan bahwa kembaliannya itu salah. Sebenarnya apabila dilihat dari suku yang berbeda dan Doni sudah merasakan ketakutan, Doni bisa saja pulang. Tetapi Doni memilih lebih menghargai si penjual tadi dan menghargai jerih payahnya juga untuk penjual tadi. Dan akhirnya begitulah toleransi antara Doni dan penjual yang berasal dari suku yang berbeda. Baik. Nah, anak-anak, apabila kalian bertemu dengan teman kalian atau orang lain yang berbeda agama atau suku, apa yang harus kalian lakukan? Iya, Siva. Betul, baik sekali ya. Kita harus menghargai. Tidak boleh mencemooh atau menjelek-jelekan. Iya, karena kita satu Indonesia dalam satu kebinekaan. Baik. Nah, setelah kita belajar mengenai keberagaman, sekarang kita akan membahas mengenai pengukuran nih. Seru sekali mengenai pengukuran ini. Jadi kita akan belajar mengenai pengukuran yang tidak baku. Kita lihat di sini ada 3 wadah. Nah, 3 wadah ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ukurannya ini bisa dimasukkan ke wadah yang besar. Jadi kotak yang kecil ini, wadah yang kecil, isinya itu dimasukkan ke wadah yang besar. Nah, bagaimana kalian apabila ada wadah besar kemudian dimasukkan isi? Ternyata isi tersebut penuh, pas sekali dengan wadahnya. Hal itu berarti ukuran wadah besar sama dengan 2 ukuran wadah kecil. Betul. Nah, biar
tidak terlalu bingung, biar kalian makin paham, sekarang kalian boleh ambil botol yang ada di rumah, botol apa saja. Kemudian kalian ambil gelas, diisi air, kemudian air yang ada di gelas dimasukkan ke dalam botol. Nah, isi botol tersebut sampai penuh. Kira-kira ternyata ada berapa gelas air untuk memenuhi botol tersebut. Nah, kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, selain itu, kita juga akan membahas ini setelah kalian mengerjakan itu. Nah, kerjakan untuk pengukuran yang tidak baku ini ya. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita sudah belajar mengenai keberagaman, mengenai pengolahan susu sapi, mengenai pengukuran volume yang tidak baku. Nah, coba siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada kali ini? Ya, jadi kesimpulan yang pertama, pengolahan susu sapi adalah salah satu contoh dari penerapan penggunaan teknologi pangan. Betul. Kemudian, susu sapi bisa diolah kembali menggunakan teknologi pangan menjadi keju, yogurt, dan lain sebagainya. Kemudian, kita hidup dalam keberagaman, namun kita harus tetap saling menghargai, toleransi, dan menguatkan rasa persatuan Indonesia. Betul. Kemudian yang ketiga, pengukuran yang menggunakan gelas atau wadah yang tidak mempunyai ukuran tetap dinamakan pengukuran yang tidak baku. Baik, anak, kalian sudah semangat sekali belajarnya pada pertemuan kali ini. Bahkan ada yang sering menjawab, bertanya mengenai pembelajaran kali ini. Nah, untuk kedepannya, pertemuan selanjutnya, tetap semangat. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, kalau cukup. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, ya Mas Fikri disiapkan dulu. Dipimpin berdoa. Ya, terima kasih. Ya, Ibu akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi